adalah benar ya Bapa. Setiap yang bernafas boleh menyatakan Engkaulah Tuhan yang besar. Dan setiap kami boleh menyatakan puji-pujian bahwa Engkaulah ya Bapa, satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, kita boleh sama-sama katakan haleluya, amin. Siap mengecap kebaikan Tuhan? Amin. Kita mau katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia
kasih Tuhan. Ada janji yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami ya Bapa. Ada janji yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami Tuhan yang mau percaya ya Bapa. Ada kasih yang begitu besar Tuhan, yang siap menopang setiap kami Tuhan. Dan kami mau katakan kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan. Terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan.
ada di dalam kami, ada bersama kami ya Tuhan, sehingga kami akan dimampukan untuk menjadi anak-anak-Mu lebih daripada pemenang ya Tuhan. Kami tidak menjadi orang biasa-biasa, tapi kami adalah orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami, nyatakanlah kerinduan-Mu Tuhan lewat firman-Mu, supaya sungguh kami umat-Mu, dalam kami menjalani kehidupan kami berpegang kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya tidak ada gangguan jaringan, alat-alat, semuanya Tuhan, kami berdoa campur tangan-Mu yang ajaib bekerja dalam ibadah raya kami. Terpuji nama-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku semua. Shalom ya, puji Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama. Ya, itu semua karena pertolongan Tuhan. Ya, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema ya, berjalan ya di tracknya Tuhan. Ya, berjalan dalam rutenya Tuhan, di jalurnya Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ya, berjalan dalam tracknya Tuhan, ya saudaraku, berbeda kepada setiap orang.
berbeda. Nah, makanya kita sebagai umat Tuhan yang sudah dipilih, pasti ada sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita ada di sana. Ya, untuk kita bisa tetap ada pada jalurnya, pada ketetapannya. Setiap orang berbeda, tapi pasti ada sesuatu yang Tuhan mau, ya saudaraku, kita kerjakan, terlibat, ya saudaraku, untuk rencana besarnya. Kalau enggak mungkin kita dipilih. Sering saya katakan, ya saudaraku, orang-orang yang dipilih, ya saudaraku, pasti ada satu rencana khusus. Ya, tentara, ya saudaraku, mereka dipilih, ya, diseleksi. Ya saudaraku, kalau sudah lulus seleksi berarti mereka sedang disiapkan menjadi prajurit. Ada tugas yang harus mereka kerjakan. Ya, ada juga hak-hak mereka. Ya saudaraku. Nah, kita, ya saudaraku, cara pemilihannya bukan seperti dunia ini, ya saudaraku. Tapi cara Tuhan sendiri. Bukan karena kita cari-cari, bukan. Bukan karena kita juga lebih baik daripada yang lain, bukan. Lebih pintar juga bukan. Berarti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan, saudaraku, sudah siapkan, ya saudaraku, untuk kita kerjakan. Untuk apa kita dipilih? Ya, mari sebelum kita lanjutkan, ya saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dulu. Ya, mari kita lihat di dalam Amsal 29 ayat 18a. Ya, Amsal 29 ayat 18a, saya bacakan buat kita. Bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Ya. Jadi firman Tuhan berkata, bila tidak ada wahyu, ya, bila tidak ada visi, ya saudaraku, ya, maka liarlah rakyat. Ya, ini yang perlu, ya saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, ya saudaraku, yang sudah dipilih, dikhususkan. Tentara saja hanya sementara di dunia ini. Itu pun lulus seleksinya mungkin setelah orang umur 20-an, ya. Paling dia bekerja, ya, berapa tahun, ya saudaraku. Itu saja begitu seleksinya nggak mudah. Padahal untuk pekerjaan yang sementara, ya saudaraku, hanya untuk dunia, di dunia ini. Nah, kalau kita orang-orang yang sudah dipilih, ya saudaraku, itu perkara yang kekal. Nah, saudaraku, kita minta, ya saudaraku, kepada Tuhan, apa maksud Tuhan? Kalau tidak ada tadi wahyu, katanya saudaraku, kalau tidak ada visi maka liar. Banyak orang, ya saudaraku, dia tidak punya visi sehingga dia liar. Ya, liar dia di dalam berkuliah, liar dia di dalam bekerja, dalam menentukan pasangan hidup, dalam berumah tangga. Ya saudaraku, nanti dalam mendidik anak atau menghadapi mertua, cucu, semuanya, saudaraku. Liar orang, asal jalani saja. Nah, tapi kalau ada visi, saudaraku, nah, kita sebagai umat Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, tentu kita tahu tujuan kita, ya saudaraku, kenapa kita dipilih, yaitu untuk memuliakan Dia, untuk ambil bagian dalam rencananya. Hanya dalam rencana ini ada bagian kita masing-masing. Beda, ya saudaraku, setiap orang. Mungkin ada hampir sama, tapi tetap aja beda. Ya, mari kita lihat, saudaraku, mungkin terlalu banyak ayatnya, ya. Kita melihat, ya saudaraku, bangsa yang dipilih Tuhan, yaitu bangsa Israel. Ya saudaraku, kita lihat dari Abraham, ya, dilanjutkan oleh Ishak. Ya saudaraku, Ishak punya anak Esau, ya, dan Yakub. Dari Yakub ini memiliki anak 12, sehingga nama Yakub diganti dengan Israel. Akhirnya menjadi suatu bangsa yang besar. Ya, bangsa ini, ya saudaraku, kita melihat, ya, terjadi suatu masalah, ya saudaraku, di dalam kehidupan mereka, yaitu
Ya saudaraku, ada kelaparan seluruh negeri. Ya, di zamannya Yusuf, ya saudaraku, zamannya Yusuf. Ada kelaparan. Ternyata saudaraku, Tuhan pilih Yusuf. Tapi cara memilihnya kan di luar perhitungannya Yusuf. Dan kakak-kakaknya pun tidak merencanakan begitu. Nah, jadi saudaraku, berjalan dalam treknya Tuhan itu kadang saudaraku tidak terpikirkan dengan pemikiran kita. Ya, makanya benar kata firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan. Itu terjadi ya saudaraku. Nah, kita melihat akhirnya Tuhan bawa Yusuf ya saudaraku. Nah, ya saudaraku, Yusuf kan punya ada berjalan dalam treknya Tuhan. Saudaraku, kenapa tidak Yehuda? Ya, tapi Yusuf ya saudaraku. Yehuda ya Yehuda. Mungkin ada Benyamin ya, anak-anaknya Israel itu. Ya saudaraku. Tapi kita melihat ya saudaraku, kalau orang yang berjalan dalam treknya Tuhan, makanya tadi ada masing-masing ya saudaraku. Nah, di situ saudaraku, apa yang harus dilakukan supaya kita tadi ya, kalau tidak ada visi tadi, misalnya seperti Yusuf ya saudaraku, dia juga bingung, nggak ngerti. Hanya mungkin waktu itu dia dapat mimpi, tapi mimpinya itu membuat musibah. Ya, dia ceritakan, itu dianggap kesombongan. Akhirnya kakak-kakaknya begitu marah ke dia, sehingga mereka berusaha untuk ya saudaraku menghilangkan dia dari muka bumi ini ya saudaraku. Namun kalau Tuhan pegang, makanya yang penting jalan dalam treknya Tuhan ini, Tuhan bisa ubah semua keadaan, bisa atur semua jalur-jalurnya ya saudaraku. Nah, sehingga saudaraku, mimpi Yusuf itu menjadi suatu kenyataan, tapi waktu itu saudaraku membawa musibah bagi dia. Nah, Yusuf berjalan dalam treknya Tuhan sehingga dia menyelesaikan bagian dia untuk menyelamatkan bangsa pilihan Tuhan di dalam masa kesulitan. Waktu itu kelaparan seluruh bumi. Ya, saudaraku. Mungkin saudaraku berikutnya ya saudaraku, setelah bangsa Israel pindah ke Mesir, ya mungkin mari kita lihat bagaimana cara Tuhan ya. Kita lihat ayatnya ya saudaraku, di Kejadian 46 sampai ayat 1 sampai 4. Ya, Kejadian 46 ayat 1 sampai 4. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Betseba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Isa ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah juga aku akan membawa engkau kembali. Dan tentang Yusuflah, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Ya saudaraku. Waktu ya saudaraku, mereka udah kehabisan makanan. Ya, persyaratannya untuk ngambil makan kembali ke Mesir harus bawa adiknya. Itu berat ya saudaraku. Setelah itu ya saudaraku disuruh supaya dijemput ayahnya. Ayahnya bingung. Ini seperti apa? Ya, akhirnya dalam mimpi suatu penglihatan Tuhan berkata, Israel jangan takut, pergilah ke Mesir. Ya, aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai ayahmu. Ya, anakmu Yusuf kan bingung, Yusuf sudah tidak ada. Ya, saudaraku, itu bagiannya Israel ya saudaraku. Bagian ayahnya sehingga dia berangkat, sehingga membawa bangsa itu selamat dari kelaparan, sehingga disiapkan juga Yusuf. Bagiannya adalah menjadi orang yang besar di sana, yang memiliki kuasa untuk memberikan makanan. Berarti saudaraku menjadi satu kesatuan ya saudaraku, supaya rencana Tuhan ini terus terlaksana.
Nah, itu cara Tuhan. Nah, mari kita lihat lagi berikutnya ya saudaraku. Setelah selesai saudaraku, mereka sudah selamat, sudah kembali ya mereka, ya bangsa itu tidak punah. Mari kita lihat Keluaran 1 ayat 8 sampai 9. Ya, setelah ya saudaraku Yusuf meninggal, ya saudaraku, bangkitlah satu keturunan di Mesir yang tidak mengenal Yusuf lagi. Yang dikenal mereka kan bangsa Israel. Yusuf nggak dikenal lagi karena dia udah meninggal ya saudaraku. Nggak ada lagi yang tahu, mungkin generasi berikutnya cucu-cucu ya nggak ada lagi kenal. Ya saudaraku, mari kita lihat di Keluaran 1 ayat 8 sampai 9. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Jadi mereka ketakutan. Ya mari kita ya binasakan mereka pelan-pelan. Sehingga saudaraku di zaman bayi namanya Musa. Akhirnya ya orang-orang Israel ya waktu itu orang Ibrani katanya saudaraku, setiap bayi diperintahkan kepada bidan-bidan, kalau kamu menolong persalinan buat bangsa Israel, kalau anak-anaknya laki-laki bunuh. Ya saudaraku. Tapi Tuhan tetap bekerja. Ada seorang namanya orang tua Musa. Ya, saudaraku. Ya, Yohebed ya namanya ya. Ya, ada kakaknya Miriam ya saudaraku. Akhirnya orang tuanya saudaraku sembunyikan anak itu. Tapi semakin besar nggak bisa lagi ditutupi. Ya saudaraku. Akhirnya ininya ke sungai Nil ya saudaraku, ke sungai. Sehingga waktu putri raja mandi, dia melihat ada bayi di dalam peti ya saudaraku. Dia mikir ini pasti bayi orang Israel nih. Ya saudaraku, akhirnya dia ambil, dia angkat menjadi anaknya. Nah, berikutnya saudaraku, bagaimana bagiannya Musa? Ya. Padahal Musa kan sudah enak ya menjadi anak angkat putri. Ya saudaraku. Oh pasti enak, dia diasuh. Tapi setelah dia besar, dia menolak ya sebagai bangsa Mesir. Dia lebih suka menderita bersama-sama dengan bangsanya, sehingga mulai dia keluar lihatnya berantem, ya saudaraku, dibunuhnya. Ya saudaraku. Ternyata itu juga sehingga dia harus melarikan diri. Dia takut saudaraku, kalau ketahuan kelakuannya, dia harus melarikan diri. Di masa melarikan diri, Tuhan sedang persiapkan dia menjadi pemimpin yang besar. Ya, Musa berjalan ya pada treknya Tuhan. Dia menyelesaikan ya saudaraku, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya saudaraku, dia bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi bagaimanapun juga Musa punya masa. Ya saudaraku, dilanjutkan oleh Yosua. Kalau kita melihat di Ibrani 11 itu tentang ya karena imanlah ya saudaraku, sampai ada satu ayat mengatakan di Ibrani 11 ayat 32, dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, menceritakan bagaimana mereka berjalan dalam treknya Tuhan, menyelesaikan bagian mereka masing-masing untuk rencana Tuhan. Ini luar biasa ya saudaraku. Mungkin saudara-saudariku kita jemaat Tuhan di sini ya saudaraku. Mungkin saudara tidak dipanggil full timer seperti saya. Tapi mungkin Tuhan sedang siapkan saudara menjadi pengusaha. Ya. Saudara mungkin disiapkan ya saudaraku menjadi politikus. Mungkin dipersiapkan ya saudaraku menjadi saudaraku pemimpin, misalnya menjadi camat
menjadi bupati, ya saudaraku, menjadi mungkin guru, tenaga, ya saudaraku, banyak saudaraku. Beda setiap masing-masing. Tapi pastikan ya saudaraku, kita tetap ada dalam tracknya Tuhan. Sekalipun mungkin kita enggak menjadi seorang yang full timer ya saudaraku, tapi saudaraku mungkin sebagai pengusaha, ya saudaraku, saudara lakukan dengan setia, dengan cara yang benar. Tadi kan, kalau tidak ada visi maka liarlah rakyat. Ya, saudaraku, tadi ya jelas ya. Kalau Yusuf dikasih mimpi, ya, Israel juga tadi dikasih jangan takut, berangkatlah ke Mesir, aku akan menyertai engkau. Ya, kalau Musa menolak untuk, ya saudaraku, sebagai bangsa Mesir, dia lebih suka walaupun bangsanya ditindas. Ya, karena Tuhan lihat jadi hati dia ini cocok nih jadi pemimpin besar. Ya, akhirnya Tuhan datangin dia di Midian, ya saudaraku. Jadi saudaraku, mari untuk kita bisa tetap di tracknya Tuhan, setelah kita tahu kita dipilih, ditetapkan ya, dalam firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi setiap orang yang sudah diciptakan dalam Kristus Yesus, ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Untuk kita bisa mengerti pekerjaan baik yang sudah disiapkan itu seperti apa? Ya, caranya saudaraku, bertindak hati-hati, benar-benar mencari tuntunan. Di sini kuncinya yang sering tidak berhasil. Ya saudaraku, kita tahu jelas bahwa tujuan kita ke sana untuk saudaraku menyelesaikan rencana Tuhan. Dalam apa? Dalam setiap musim. Kalau berjalan dalam trek itu bukan sesaat. Treknya itu apa ya saudaraku? Jalurnya Tuhan, rutenya Tuhan. Berarti kalau rutenya itu kan kadang bisa ke kiri, kadang bisa ke kanan, lurus, kadang bisa berhenti sejenak dulu. Ya, kadang disuruh ke kiri kita pengen ke kanan, disuruh tancap gas kita pengen ngerem. Ya saudaraku. Ini tidak jelas, makanya orang begitu sering nabrak-nabrak saudaraku. Kalau dia nggak teliti, dia nggak benar-benar mencari petunjuk dengan sungguh-sungguh ya saudaraku, akhirnya nabrak. Kalau nabrak terus ya saudaraku, babak belur, bisa-bisa cacat ya saudaraku. Coba kalau kita nabrak, patah kaki kita, kan bisa kita nggak bisa jalan lagi, atau terbentur kepala kita. Akhirnya kita geger otak ya nggak bisa lagi saudaraku. Kita sembarangan hidup, ya sembarangan makan sehingga kita penyakitan. Ya tidak bisa saudara berhenti di situ. Kenapa bisa liar begitu tadi? Ya karena nggak ada dapat visi atau dapat visi, tidak mencari tuntunan langkah demi langkah. Ya, sebagai orang-orang muda, ya saudaraku, mari di masa saudara mungkin pelajar, berdoa kepada Tuhan. Walaupun saudara pelajar belum terlalu mikirin masa depan, ya saudaraku, inginkan sesuatu dalam hati saudara. Saya ingin kehidupan saya berdampak. Saya tidak mau biasa-biasa. Bolehlah orang menjadi sarjana, ya saudaraku, ya dapat nilai yang baik, tapi nentukan masa depan itu bukan hanya di dalam ijazah saudara. Banyak nilainya tidak lebih baik daripada kita, atau pendidikannya tidak lebih baik, tapi mereka lebih punya masa depan, lebih berdampak. Ya saudaraku, mari pelajar-pelajar mulai arahkan hati adik-adikku kepada Tuhan. Ya, kalau sekarang pembimbing sudah mengajari belajar, ya memiliki waktu bersekutulah. Ya, jangan banyak nonton film Korea, nanti Korea terus di otak kita. Berjuanglah untuk lepas. Kalau saudara berjuang tidak bisa, minta tolong kasih tahu ke pembimbing saudara. Bagi mahasiswa
ya, berkuliahlah dengan baik. Waktu-waktu pergunakan semaksimal mungkin. Jangan menjadi mahasiswa yang pasif. Ya saudaraku, waktu-waktu libur 2 bulan, jangan pikirkan santai. Bisa mengambil kursus-kursus singkat ya saudaraku. Kalau nggak punya visi begitu tadi, libur-libur, mari kita santai, pulang kampung. Di kampung juga nggak tahu apa yang dikerjain. Ya, ikut-ikutan saja. Sementara ada orang ya saudaraku, masa libur ya. Saya pernah saudaraku memiliki ya saudaraku teman arisan ya saudaraku. Waktu saya masih aktif di arisan Batak Karo ya saudaraku, saya melihat ada seorang ibu ya saudaraku. Kalau libur saudaraku, pas libur mahasiswa 2 bulan tuh saudaraku, dia tanyain kantor-kantor, bisa nggak anak saya magang di situ, nggak usah digaji. Ya saudaraku, nanti libur lagi 2 bulan, yang nanti tahun depan ya, dia kursuskan anaknya itu, kursus masak. Libur lagi saudaraku, dia kursuskan kursus kecantikan. Selain nilai akademisnya, dia juga pingin anaknya itu menjadi anak yang terampil ya saudaraku. Akhirnya nggak apa-apa, nggak usah digaji juga nggak apa-apa. Magang, bisa magang nggak anak saya? Akhirnya saya lihat saudaraku, dia magang ya saudaraku. Orang tuanya nggak apa-apa ya saudaraku, dia mengajari ya saudaraku, ya bagaimana ya saudaraku anaknya itu bisa menjadi ya orang yang berkualitas, memiliki pemikiran yang maju. Kenapa? Ya mungkin dia nggak ada arahnya juga, dia pengen mungkin suatu saat anaknya menjadi istri pejabat, mungkin ya istri presiden atau bupati, sehingga kecantikan dia bisa, masak dia bisa, sehingga suatu saat dia mungkin kepala PKK, dia bisa menolong banyak orang, mungkin punya harapan ya saudaraku. Tapi kan kita lebih daripada itu, karena kita anak Tuhan. Kalaupun kita persiapkan begitu sedemikian rupa waktu-waktu, karena kita tahu tujuan kita, ya saudaraku, untuk saudaraku bisa berdampak lebih lagi, untuk kita lebih mudah berbicara kepada orang tentang Tuhan yang kita sembah. Saya rindu ya, Bapak Ibu saudaraku ya, mungkin para ibu-ibu ya saudaraku, ya milikilah visi dalam hidup saudara. Ya, mungkin seperti tadi ya, Yusuf ya ngelihatin bapaknya ya saudaraku. Nanti kita lihat anak-anaknya Yakub nih saudaraku, ada Yusuf, ada siapa saudaraku, ada Yehuda, ada Benyamin. Ya saudaraku, kalau kita lihat di Kejadian ya saudaraku 49 itu, ya saudaraku, kita melihat dia seorang bapak ya saudaraku. Mari lihat saudaraku, dia punya doa ya saudaraku sebelum dia meninggal. Mari kita lihat di Kejadian 49, kayaknya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, perkataan Yakub ya. Ya, yang penghabisan kepada anak-anaknya. Seorang orang tua aja punya suatu harapan saudaraku, sehingga itu doa-doa dia. Kita melihat ya saudaraku, bagaimana disebutkannya anak-anaknya ya saudaraku. Ya, Ruben ya, anak sulungku, ya, kekuatanku, permulaan kegagahanku, engkau yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan, engkau yang membual, ya, saudaraku, kita ini nih, lihat saudaraku, ayat 5, Simon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwamu turut ya bermufakat. Ya dijelaskannya saudaraku. Mari kita lihat di 8 Yehuda. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Ya luar biasa ya saudaraku ya. Ya. Jebulon ya saudaraku ayat 13. Akan diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan, ya kita nggak tahu, mungkin suatu saat Jebulon ini akan menjadi ahli laut perlautan ya saudaraku ya.
Ya, Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ya saudaraku, ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka ya kita lihat ya bagaimana dia kuat ya saudaraku. Ya, dan ya saudaraku seperti ular di jalan ya saudaraku. Ya, ada kita lihat di sini ya, saya lihat ada yang ya saudaraku akan menjadi hakim katanya saudaraku ya. Ya saudaraku, ini luar biasa saudaraku. Di ayat 21 nih, Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak yang indah. Ya, kita nggak tahu, entah ini dulu munculnya juga ya orang-orang yang kecantikan ya saudaraku. Nah, saudaraku sebagai orang tuanya saja ya saudaraku punya impian. Apalagi ya Tuhan kita ya yang sudah menebus kita dengan darahnya. Mari kita lihat yang lebih jelas ya saudaraku, bagaimana ini ya di Yosua saudaraku. Saya sangat ini dengan Yosua ini ya saudaraku. Yosua saudaraku tidak jadi begitu saja. Kayak anak-anaknya tadi ya, dari Abraham diwariskan kepada Ishak. Ya, mereka melihat orang tua mereka. Akhirnya diwariskan untuk berikutnya. Diwariskan kepada Israel, diwariskan ya kepada Yehuda. Ya saudaraku, Yusuf ada bagiannya yang menyelamatkan. Ya saudaraku, berikutnya ya akan ada raja dari keturunan mereka sampai selama-lamanya ya, mulai melalui Daud. Sehingga melalui keturunan Daud lahir Mesias juru selamat. Ya. Kan itu saudaraku ada terus bagiannya masing-masing. Ya. Coba kalau misalnya mereka menyimpang, misalnya seperti Saul, dia sudah dipilih. Saya percaya kalau Saul takut akan Tuhan, dia mengikuti tepat ya tracknya, ya tidak keluar karena waktu dipilih pasti ada sesuatu yang Tuhan mau ya saudaraku. Tuhan tidak berbuat apa-apa waktu saudaraku, waktu Saul tidak berbuat sesuatu kesalahan besar. Ya. Tuhan tetap punya rencana, walaupun waktu itu dia nggak berkenan, tapi Tuhan urapi dia kan, sehingga dia seperti roh Tuhan ada seperti seorang nabi. Tuhan tidak pernah ya saudaraku sebenarnya pilih-pilih. Mari kita lihat ke Yosua nih. Ya, Yosua saudaraku tadinya ya saudaraku dia bersama-sama dengan Musa. Akhirnya melanjutkan kepemimpinannya ya saudaraku adalah Musa ya saudara Yosua. Mari kita lihat, saya bacakan sedikit ya. Yosua 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya saudaraku, jadi Tuhan saudaraku waktu Yosua setia menjadi abdi Musa, waktunya saudaraku Yosua akhirnya Tuhan bekerja. Kita melihat Yosua ini, saudaraku, dia berjalan dengan dalam tracknya Tuhan. Dia bertindak hati-hati. Dia benar-benar mencari petunjuk Tuhan. Sehingga saudaraku, dia sampai ke tanah Kanaan dan merebut tanah itu. Ini luar biasa ya saudaraku. Jadi kita umat yang sudah dipilih Tuhan, inginkan terus ada di tracknya Tuhan. Beda setiap orang. Walaupun mungkin belum pernah dikerjakan karena zamannya beda. Ya saudaraku. Mungkin kalau zaman dulu, kalau dia bisa mengajar, dia bisa membuat kurikulum, ada ini, akhirnya dia mungkin dipakai oleh dinas jadi ini. Kalau sekarang saudaraku mungkin belum pernah di masa itu dengan sosial media, mungkin saudaraku memiliki kepintaran buat apa, saudara coba. Saya kemarin saudaraku ada seorang ibu ya saudaraku dari Jogja. Ibu minta di ini ya,
supaya anak saya di subscribe karena dia sedang bertanding. Padahal dia, saudaraku, buat dari apa tuh yang mainan anak-anak itu, apa yang susun-susun itu, ya saya kok tiba-tiba lupa. Lego. Ya saudaraku, dukung ya Bu, jadi dikirimkannya sedang perlombaan. Ya saudaraku, luar biasa ya saudaraku. Mungkin dengan barang-barang yang biasa-biasa di tangan anak kita mungkin lihat dia tekun, sehingga suatu saat dia bisa mungkin buat ya puzzle-puzzle untuk bisa dengan sesuai dengan kebutuhan zamannya. Sangat bisa saudaraku. Makanya kita belajar ya saudaraku untuk menantikan Tuhan ya saudaraku. Kalau di zaman dulu kan, kalau kita misalnya saya dari Medan ya saudaraku mau ke Bandung, waktu itu naik bus ya saudaraku. Saya waktu itu diingatkan, nanti kalau kamu naik bus itu nanti ada namanya di Lampung ya, Pelabuhan Bakauni, akan turun dari mobil naik kapal feri. Jangan sampai kamu ketinggalan kembali naik mobil yang kamu naiki, kamu tidak akan sampai ke tempat. Jadi ada panduannya kan. Akan dilewati kawasan ini. Waktu itu lagi masih seram ya saudaraku jalannya. Nanti hati-hati bisa ada bajing loncat di zaman saya itu. Jadi kalau malam supir itu usahakan di jalan yang tidak berlubang-lubang, yang bagus. Ada petunjuk supaya apa? Supaya sampai kepada sasaran. Kalau sekarang ya saudaraku mudah ya, ada Google Map. Ya, coba mau kemana saudara? Sebenarnya tidak bisa kesasar lagi karena sudah ada petunjuk jelas. Mau kemana? Ya saudaraku, walaupun sepertinya muter-muter, ya nggak apa-apa, penting sampai kepada tujuan. Saudara tidak bisa lagi andalkan pengalaman saudara. Misalnya saya nih ke Bandung. Saya dulu memang 10 tahun di Bandung, tapi kan di sini 22 tahun. Kalau dulu, kalau saya dari Cicahem, saya tahu naik angkot Binong. Kalau saya mau ke Ciroyom, setelah itu kalau saya mau ke Kelapa ya saudaraku, saya tahu angkotnya. Ya saudaraku, kalau saya tetap mengandalkan yang 20 tahun yang lalu saya ke sana, saya bisa kesasar. Karena sudah banyak playover saudaraku. Saya harus ikutin dengan keadaan sekarang untuk menuju yang saya tuju. Kalau enggak, saya bisa-bisa enggak sampai kepada tujuan. Kembali lagi saya bisa ya saudaraku. Bisa-bisa karena kembali muter-muter sudah malam, bisa kita dijambret orang ya saudaraku. Ya, bisa ada begal ya saudaraku. Kalau jalan malam ada daerah-daerah tertentu di Bandung sana ya saudaraku. Hati-hati kalau lewat jalur situ. Coba, dulu kan zaman saya belum ada begal, belum ada ya saudaraku. Coba kalau saya mengandalkan pengalaman saya yang dulu, ndak bisa saudaraku. Kita harus ya update dengan keadaan sekarang, tapi tidak menurunkan kualitas. Mencari hati yang tulus, ingin terus dalam perkenanan Allah, itu harus kita sikapi terus dalam hati kita. Tuhan, saya mau. Makanya kita harus pelihara terus saudaraku persekutuan dengan Tuhan, supaya kita tidak menyimpang ya saudaraku. Kita melihat saudaraku di perjanjian baru, murid-murid Tuhan yang sudah dipilih ya saudaraku, atau jemaat mula-mula, karena penganiayaan saudaraku di Yerusalem, mereka harus berserak ke semua tempat untuk menyelamatkan diri. Tapi karena mereka walaupun gak ada pemimpin mereka, gak ada rasul-rasul, karena mereka terus saudaraku punya visi itu, saudaraku, mereka tahu mereka ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Kemanapun mereka tidak tinggalkan gaya hidup kerajaan Allah. Sehingga keberadaan mereka tiba-tiba di Filipi ada jemaat sudah, tiba-tiba di Kolose, tiba-tiba saudaraku ada umat Tuhan diperserakan. Kenapa? Karena begitu tadi, ada anak-anak Tuhan, dia sadar dia ciptaan baru, ada rencana Tuhan yang besar untuk bisa, saudaraku, memang awalnya kita dituntun
Ya saudaraku, seperti tadi Musa ya saudaraku, dia lihat, Yosua lihat Musa. Akhirnya waktu dia memimpin, dia mengerti ya saudaraku. Tapi ada waktunya nanti Tuhan mungkin bawa kita untuk kita tidak lagi terus di bawah pemimpin kita. Mungkin kita pergi ke suatu tempat. Ya saudaraku, mungkin kita dibawa saudaraku. Mungkin bukan hanya di Indonesia mungkin ya saudaraku. Saudara, suatu saat dibawa saudaraku ke Jepang misalnya. Ya, di sana juga saudara ada dalam tracknya Tuhan. Jangan saya pikir, Jepang, luar biasa. Gaji 200 juta 1 bulan, inilah yang kuimpikan. Tidak lagi mencari ya Google Map-nya. Ya saudaraku, supaya tidak keluar dari jalur keberhasilan saudara nanti mencelakakan saudara. Jangan saudara pikir sukses untuk mencapai cita-cita saudara itulah tujuan. Keberhasilan kalau tidak dalam tracknya Tuhan itu membahayakan, mencelakakan orang. Bukankah setelah orang banyak duit, setelah punya pejabat, sudah punya jabatan tinggi, ya, mulai kehilangan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mencari perkenanan Tuhan, sehingga mulai menyimpang. Yosua tadi dikatakan, renungkanlah Taurat itu siang dan malam, supaya kamu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Teguhkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya, waktu kita di bawah mungkin kita kehilangan arah, bingung nih, harus kemana lagi nih. Kuatkan dan teguhkan hati kita, kita merendahkan diri lagi di depan Tuhan. Kali-kali Tuhan sedang ada bersihkan kita, koreksi, Tuhan mau buang untuk memasuk tahap berikutnya, karena di sana ya beda caranya. Mari ya Bapak Ibu, milikilah hati untuk terus terbuka kepada Tuhan. Mintalah hati yang lembut, mudah dibentuk ya saudaraku. Ya, mudah dibentuk. Ya saudaraku, enak kalau mudah dibentuk. Kalau misalnya kita rasa, kenapa ya? Ya, saya saudaraku dalam kehidupan saya ya, masa umur 35 sudah memasuki 40, saya masih bingung. Saudaraku masih ngotot sekali, saudaraku malu belum menikah menjadi pikiran. Ya saudaraku. Tapi saya juga nggak berani juga putar arah ya saudaraku, tinggalkan asal sudah menikah, enggak juga. Akhirnya saudaraku, saya temuin ya saudaraku, pemimpin di Bandung, Kak, menurut kakak adakah salah dalam diri saya yang harus diperbaiki? Ya, jangan sungkan Kak, kan enak ya saudaraku ya. Akhirnya, enggak Pak, saya damai sejahtera saja melihat kamu. Tapi kamu terganggu enggak? Apa kata orang? Kadang-kadang terganggu Kak. Saya kadang malu ditanya orang, berapa anaknya, marga apa suaminya. Kadang saya, kenapa sih rasa pengen menghindari untuk ditanya orang. Tapi saya nggak mau juga gara-gara itu saya membatasi pergaulan saya. Ya sudah katanya, didoakannya saya, saudaraku, didoakannya Tuhan. Apa yang terbaik menurut Tuhan, ya, berikan supaya kekuatan, ya saudaraku. Akhirnya memang waktu itu bingung saudaraku, bingung harus bagaimana. Tapi setelah saudaraku, kalau sekarang tanya orang, saya belum menikah, loh kok bisa? Ya begitulah gitu ya. Kadang berapa anaknya, marga apa suaminya, gitu ya saudaraku. Saya bilangin, saya belum menikah Bu. Maaf, nggak apa-apa. Kan menanya sesuatu yang wajar. Jadi nggak terganggu lagi, saudaraku. Coba di masa terganggu itu, waduh, kalau nggak banyak, saudaraku merendahkan diri, cari Tuhan sehingga ada peneguhan, kekuatan daripada Tuhan, nggak akan bisa, saudaraku. Bisa-bisa sudah keluar dari tracknya Tuhan. Kalau keluar dari tracknya Tuhan, nggak ada jaminan. Tapi kalau kita ada dalam tracknya Tuhan, sekalipun perjalanan hidup kita mungkin berbeda, tidak seperti orang lain, asal itu memang maunya Tuhan, tracknya Tuhan, gak usah takut
takut, saudaraku. Tuhan akan atur pertolongan. Tuhan akan atur masa depan. Ya saudaraku. Mari umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, yang sudah berkeluarga, ya, mungkin belum memiliki keturunan atau sudah punya keturunan, tapi sepertinya anak-anak kita sulit diajar atau mungkin ada, pastikan kadang memang dalam hidup ini ada sulit. Seperti tadi Musa, ya saudaraku, ada tantangan di depan. Ya, Yosua ada tantangan di depan. Orang Kanaan yang harus dikalahkan. Ya saudaraku, Israel ada musim kemarau panjang, bahan makan terjadi kelaparan seluruh bumi. Itu bingung, dia kan bingung waktu itu. Hanya anak-anaknya, Pak, di Mesir katanya banyak gandum. Hanya bapaknya, aduh gimana, satu udah meninggal anakku, masuk kamu pergi lagi ke sana. Tapi bapaknya pikir, mati nanti kami semua. Kan umat pilihan Tuhan, Tuhan ada janjikan bahwa keturunan dia, tapi tetap menghadapi, saudaraku. Tapi di masa-masa seperti itu, merendahkan diri, cari petunjuknya Tuhan. Ya, kalau cari petunjuk, akhirnya ketemu ya. Waktu dia cari, aduh ini bagaimana, gelisahlah hatinya, kirim lagi ke anak untuk beli gandum lagi. Kalau enggak kami mati kelaparan. Sehingga Pak, bermimpilah dia. Begitu saudaraku, kalau berjalan terangnya Tuhan, ada masa-masa sulit, tapi ada janji Tuhan. Ya enggak apa-apa, karena ada janji Tuhan. Ya, mari. Semua jemaat Tuhan, umat Tuhan di tempat ini, saya merindukan supaya tidak ada satupun kita keluar dari tracknya Tuhan, berjalan dalam tracknya Tuhan. Ya, renungkan Taurat itu siang dan malam, bertindak hati-hati supaya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Di masa sekarang, saudaraku, musuh kita juga, saudaraku, karena kita kurang beraktivitas, musuh kita mungkin makanan, sehingga saudaraku, kita bisa kebanyakan makan, gak banyak gerak, muncul penyakit. Ya saudaraku, hati-hati. Orang yang punya visi tidak liar, dia akan terus ini, apalagi yang gak pas. Ya saudaraku, saya berpikir ini saya bagaimana nih, harus sehat juga. Tahu saudara, ya saya kira itu yang ada perumahan belakang, saya kelilingi saudaraku 10 kali, keliling ya saudaraku, untuk menggerakkan. Ya saudaraku, supaya otot-otot ini bisa sehat, kuat. Apa? Karena saya bilang, Tuhan saya nggak mau umur 60 tahun nanti, ya sakit-sakitan, saya nggak mau. Saya mau sehat, berarti apa? Ada yang harus saya lakukan. Ya saudaraku, atur makan, atur olahraga. Ya saudaraku, atur istirahat. Tidak sembarangan hidup. Kalau ada kelemahan tidak bisa diatasi, minta kepada orang yang mengasihi kita, yang bisa tuntun kita, sehingga kita bisa lepas dari keterikatan itu. Jangan sembunyikan. Ya saudaraku, justru ditelanjangi, diterangi. Orang yang berjalan dalam tracknya Tuhan itu, dia senantiasa suka dalam jalan terang. Dia tidak menyembunyikan. Ya, terang itu bersama dengan Allah. Kalau suka menyembunyikan, itu ada dalam kegelapan, tidak dalam terang. Kalau kita sembunyi, kita akan berpikir sendiri, menjawab sendiri, jadi aneh. Ya. Tidak seperti itu ya saudaraku. Nah, ini doa saya, harapan saya buat seluruh jemaat Tuhan, supaya kita semua tidak ada satupun keluar dari tracknya Tuhan. Nantikan saudaraku ada terus terhubung dengan Tuhan, ya, dari Tuhan, supaya bisa ya ada Google Map-nya, arahnya kemana, tidak keluar. Kalaupun mungkin harus putar arah karena jalan itu sudah ditutup 2 tahun yang lalu, relakanlah diputar balik. Ya, jangan marah-marah, tabrak ya tembok yang sudah di situ, jangan. Relakan hati kita untuk dibentuk, supaya kita tidak keluar dari rencana Tuhan, sehingga kita akan terkaget. Saya tidak pernah pikirkan sebelumnya, kalau saya jadi pendeta, saya tidak terpikirkan kalau hari ini saya miliarder gitu ya. Saya tidak terpikirkan kalau saya sekarang kepala dinas.
Ya kaget kita saudaraku, 5 tahun, 10-20 tahun lagi saudara pemain utamanya. Ya, di marketplace, di kerohanian semuanya ya saudaraku. Saudara, ya, kami mungkin sudah pensiun ya saudaraku. Kami hanya melihat, ya, mendukung ya saudaraku. Siap semua jemaat Tuhan? Siap ya? Bersama dengan Tuhan kita bisa. Oke? Nah, mungkin ini firman yang saya bagikan. Mari kita berjalan terus dalam tracknya Tuhan. Kita teduhkan hati kita. Mari kita katakan kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ketenangan di batinku.
dapati Tuhan, setiap kami ya Bapa adalah bejana-bejana-Mu Tuhan, yang terus mau dibentuk dalam proses-proses-Mu ya Bapa. Berapapun harga yang kami bayar Tuhan, bagaimanapun keadaan yang boleh kami hadapi Bapa, didapati kami setia Tuhan, mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Bahkan keturunan-keturunan kami menjadi keturunan-keturunan ya Bapa, yang juga mengiring Engkau, melayani Engkau, setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Sebentar kami juga boleh akan berikan persembahan. Kami mau beri yang terbaik dari apa yang bisa kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang kami banggakan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita akan kumpulkan persembahan. Kita mau katakan, ku tak perlu takut terhadap apapun. Terhadap
Ibu, Saudara-saudari, kami GKKD Banjarbaru mengucapkan selamat datang dan bersuka cita kalau ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di rumah-rumah. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan sekarang kita akan saksikan informasi pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Saya persilahkan kepada tim multimedia. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Warta Jemaat GKKD Banjarbaru, Minggu 19 September 2021. Informasi pelayanan selama 1 minggu ke depan. Komsel mahasiswa dilaksanakan pada hari Kamis pukul 18.00 WITA secara online melalui Zoom. Komsel keluarga dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19.00 WITA secara online melalui Zoom. Komsel profesi dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19.00 WITA secara online melalui Zoom. Komsel pelajar dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 13.00 WITA secara online melalui Zoom. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu pukul 10.00 WITA melalui rekaman video ibadah. Informasi ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Saudari Christina Butar-Butar pada tanggal 19 September dan Elsa Kasih Altari pada tanggal 22 September. Selamat ulang tahun kepada Saudara Kuswanto pada tanggal 19 September dan Levi Kristi pada tanggal 23 September. Informasi tambahan, dihimbau kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, tetap selalu memakai masker. Penggunaan yang baik dan benar yaitu menutupi hidung dan dagu. Masker dapat diganti per 4 jam atau jika sudah lembab. Yang kedua, mencuci tangan. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Tetap selalu membawa hand sanitizer. Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Minimal 1,5 hingga 2 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan baik di tempat umum atau di tempat kerja. Yang kelima, membatasi kegiatan di luar rumah. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, syukur bagimu Tuhan. Kau layak
melaksanakan rencana-Mu ya Tuhan. Engkau akan terus bangkitkan Tuhan orang-orang kudus-Mu yang mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, Indonesia yang kami kasihi. Mari Tuhan, kami rindu pemulihan-Mu terus Tuhan terjadi Tuhan. Terus Tuhan berlangsung atas negeri ini. Kami rindu Tuhan, setiap Tuhan hal-hal yang belum dibersihkan dari bangsa ini Tuhan. Kalau masih ada para korupsi, kolusi, nepotisme Tuhan di pemerintahan kami, supaya itu dibersihkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berkati presiden kami, wakil presiden kami, supaya Tuhan berikan dia kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu senantiasa sempurna atas mereka. Berikan hikmat, kemampuan untuk memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini Tuhan untuk lebih maju lagi Tuhan. Kami ingin perekonomian kami Tuhan semakin baik. Kami ingin keamanan bangsa kami semakin aman. Kami ingin negara kesatuan Republik Indonesia tidak terpecah-pecah di dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap orang-orang, oknum-oknum Tuhan, kelompok-kelompok tertentu yang merencanakan, yang ingin menghancurkan bangsa, memecah belah bangsa ini, kami hancurkan, kami tolak setiap rencana-rencana-Mu. Kami tidak izinkan sedikit pun terjadi atas bangsa kami. Mari Tuhan, bangkitkanlah kami seluruh gereja Tuhan di bangsa ini, untuk kami terus berdoa buat keamanan bangsa kami, berdoa untuk perekonomian bangsa kami, berdoa Tuhan untuk Tuhan pemulihan Tuhan, supaya pandemi segera bisa diatasi dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan, dengan sudah divaksinnya seluruh masyarakat Indonesia, kami akan kembali melakukan aktivitas kami dengan normal Tuhan. Kami rindu anak-anak kami bisa sekolah kembali dengan normal ya Tuhan. Seluruh perekonomian kami bangsa ini berjalan kembali dengan normal. Mari kami mohon campur tangan-Mu yang ajaib Tuhan, yang menopang, yang menolong bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Kami rindu lebih lagi masuk kepada hati-Mu Tuhan, untuk STA ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, di bulan Oktober ini akan ada perlengkapan Tuhan untuk malam misi Tuhan, supaya kami semakin diberikan pengertian lebih lagi tentang hati-Mu buat STA ya Tuhan. Dan kami rindu supaya anak-anak-Mu, baik disengaja maupun tidak disengaja, bisa menjadi ULB Tuhan, karena pekerjaan kami atau karena kami pulang kampung. Semuanya kami mau upayakan Tuhan, supaya berita keselamatan bisa sampai kepada setiap orang ya Tuhan. Ini kami, gereja-Mu, perpanjangan tangan-Mu, siap bergerak bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh pelayanan kami sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Berkati komsel-komsel, PD-PD, semuanya diberkati. Berkati rumah tangga kami, berkati usaha kami, berkati semuanya. Kami mohon perlindungan Tuhan atas seluruh jemaat, dilalukan semua hal yang jahat, mara bahaya dalam bentuk apapun juga. Kami berdoa supaya tidak ada satupun jemaat Tuhan yang keluar dari rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akhiri pertemuan ibadah ini Tuhan, dan kami mau terima berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan mengangkat tangan kita. Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang melimpahkan berkat-Nya atas kita. Dia akan menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan, karena Dia mengasihi kita. Dia sudah berikan yang terbaik bagi setiap kita. Kami terima berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Biarlah itu menghibur, menolong kami senantiasa, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan berkata bersama-sama,